Shalom, selamat pagi saudaraku. Hari ini saya percaya kita semua akan kembali merasakan kebaikan Tuhan. Mari kita datang kepadanya pagi hari ini dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan pujian atas kasih dan setiamu di dalam hidup kami, sehingga kami dapat bangun pagi hari ini dengan ucapan syukur atas kesempatan hidup yang masih kami terima dari-Mu ya Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan pesan-Mu, sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita hari ini bertema syarat diampuni. Firman Tuhan kita baca dari Matius 6 ayat 12-15. Demikian firman Tuhan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudaraku, satu hal yang paling tidak menyenangkan adalah terjebak dalam situasi sulit yang tidak ada hubungannya dengan kita, apalagi sampai ditangkap dan dihukum. Padahal semua tuduhan yang diberikan kepada kita itu salah. Hal ini terjadi pada seorang bernama Jackson. Pria ini dan dua temannya ditangkap dan dihukum karena kesaksian seorang bocah di tahun 1975. Mereka harus menjalani hukuman penjara karena pembunuhan, dan mereka jalani selama 39 tahun. Namun usut punya usut, ternyata bocah bernama Eddie Vernon ini tidak sepenuhnya menceritakan kejadian yang sebenarnya pada saat itu. Seiring dengan berjalannya waktu dan bertumbuh dewasa, Vernon sang bocah merasa tidak tenang dan terus-menerus dipenuhi dengan perasaan bersalah. Akhirnya, Vernon pun mengaku dosa kepada seorang pendeta, hingga Vernon pun diyakinkan agar mau berkata jujur. Akhirnya, melalui sebuah pengakuan Vernon, Jackson pun dibebaskan. Dan pada tahun 2014, saat Jackson dibebaskan, dia bertemu langsung muka dengan Vernon yang sudah dewasa. Semua orang menduga Jackson akan mencaci maki Vernon atau bahkan memukulnya, tetapi ternyata hal yang di luar dugaan terjadi. Jackson begitu melihat Vernon, dia langsung berlari dan memeluk Vernon serta mengatakan, "Tidak apa-apa, kita berdua adalah korban di dalam kejadian ini. Aku memaafkanmu dan kukatakan hal ini secara pribadi." Wow, sesuatu yang sangat luar biasa. Vernon, sang bocah yang telah dewasa ini, hanya bisa menangis dan meminta maaf karena dia merasa telah merusak kehidupan dan menghancurkan hidup seseorang. Ketika ditanya mengapa Jackson dengan mudahnya memaafkan Vernon, dengan penuh keyakinan Jackson mengatakan, "Kalau saya tidak mengampuni orang yang bersalah kepada saya, Tuhan pun tidak akan mengampuni dosa saya." Jackson mengatakan ia sempat bergumul dengan perasaannya. Namun, ketika ia ingat akan kata-kata Tuhan Yesus di dalam Matius 6 ayat 15, ia tahu untuk mendapatkan pengampunan, dia pun harus mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Saudaraku,
Pengalaman pahit dalam hidup terkadang demikian dalam dan menyakitkan, sehingga teramat sulit bagi kita untuk mengampuni mereka yang telah menyakiti kita. Namun ingatlah, Tuhan Yesus berkata bahwa kita tidak akan mengalami pengampunan darinya apabila kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ingatlah rema hari ini, firman Tuhan hari ini, kita akan diampuni kalau kita mengampuni. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas pesan-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami semua untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami, sehingga Engkau pun akan memberikan pengampunan atas segala kesalahan kami. Bapa, bimbinglah setiap langkah hidup kami hari ini. Berilah kami hikmat untuk merencanakan hidup kami agar selalu berkenan kepadamu. Berkatilah kami ya Bapa, jadikan hidup kami penuh dengan perkenanan-Mu saja. Kami alaskan seluruh doa kami di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.